Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil-i'ani wal-intisari bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sadiqul wa'dul amin. Salatu wassalamu ala sayyidina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi al-muqarrabin. Amma wa ya ibadallah, usikum wa ya bittaqullah wa ta'ala lakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam melaksanakan sholat kita dianjurkan untuk senantiasa sholat berjamaah. Dijelaskan oleh beberapa hadis atau keterangan yang lain bahwa pahalanya itu 27 kali lipat daripada sholat individu atau sholat sendiri-sendiri. Sholat berjamaah ini yang mendorong kita untuk meramaikan masjid, terutama pada saat malam-malam di bulan puasa yang kita sebut dengan sholat tarawih atau qiyamul lail. Sesudah itu kita juga diwajibkan bahkan untuk melaksanakan sholat Jumat pada tiap-tiap hari Jumat. Dalam sholat jamaah tersebut, selain kita bersama-sama berkumpul, tapi di situ juga ada kegiatan-kegiatan atau berbun sholat yang kita laksanakan berjamaah atau bersama-sama. Ketika imam takbir, maka makmum juga takbir. Ketika imam rukuk, makmum juga rukuk. Ini melambangkan bahwa kita dalam segala hal bukan hanya harus bersatu, tapi juga harus seiring seirama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Hal inilah kemudian juga yang dicatat oleh berbagai umat lain bahwa mereka cukup iri dengan umat kita atau umat Islam, karena dalam gerakan sholat kita begitu rapi, begitu bersama-sama. Selain itu, hadirin sekalian, dalam setahun kita pun disuruh atau dianjurkan berkumpul sebentar pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah dan 10 sampai 13 Dzulhijjah di Mina pada saat melaksanakan ibadah haji. Ini juga melambangkan bahwa umat Islam itu harus senantiasa rukun bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Di saat seperti itu kita melihat beratus-ratus ribu atau mungkin sekarang berjuta-juta kaum muslimin berkumpul mengerjakan ibadah haji. Kita merasa bersyukur kepada Allah melihat kebilangan kita yang banyak tersebut. Bahkan ada umat-umat lain di mana umat Islam bisa berkumpul berjuta-juta. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dalam kaitannya dengan hal tersebut, posisi dan peranan umat Islam di dunia tergantung antara lain pada kualitas atau intensitas ukhuwah atau persatuan yang kita bangun. Jika umat Islam benar-benar memahami, menghayati dan menjalankan prinsip-prinsip ukhuwah atau ittihad ini, maka tak ada kekuatan yang bisa mengalahkan dan mempermainkan umat Islam. Cuman sayangnya memang belum semua di antara umat kita, di antara bagian-bagian dari umat Islam yang menyadari hal ini, sehingga dengan masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah yang ringan, kita bisa bertentangan atau bertolak belakang dalam melakukan berbagai hal. Padahal mestinya kita senantiasa terinspirasi oleh kegiatan atau kewajiban kita sehari-hari, yaitu sholat, di mana kita bisa bersama-sama dan melakukan kegiatan juga secara bersama. Selanjutnya mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri
dan daripadanya Allah menciptakan istri, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiarkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu sekalian. Ketika menafsirkan ayat di atas, Imam Hasan Al-Banna menyatakan ada dua asal atau ada dua faktor yang menggabungkan seluruh manusia dengan tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, rasa, warna kulit, dan tanah air. Dua asal tersebut ialah pertama kemanusiaan atau adamiyah yang menjadikan seluruh manusia sebagai satu kerabat yang berasal pada satu ayah dan satu ibu yaitu Adam dan Hawa. Jadi dalam konteks ini, dalam hal ini kita semua manusia dimanapun, jenis manapun, ras manapun, kita adalah satu dalam rasa kemanusiaan. Ketika kita ingin diperlakukan secara manusiawi oleh orang lain, maka kita sepatutnya juga memperlakukan manusia secara manusiawi. Ketika kita menjadi juragan, ketika kita menjadi seorang bos atau menjadi atasan, maka perlakukan bawahan kita juga secara manusia. Memenuhi hak-haknya dan jangan sampai menahannya, karena dia juga adalah manusia yang memiliki kebutuhan pokok yang harus segera dipenuhi. Pertama, menurut Imam Hasan Al-Banna adalah kita disatukan dalam hal kemanusiaan. Mari kita jaga rasa kemanusiaan kita. Yang kedua adalah ikatan rohaniah yang menjadikan seluruh manusia sebagai Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan yang lebih mulia di antara mereka adalah siapa yang lebih mengenal Allah, lebih bertakwa kepadanya dan lebih bermanfaat bagi sesamanya. Bila sesama manusia kita disatukan dalam faktor kemanusiaan, maka sesama kaum muslimin kita disatukan dalam faktor yang namanya rohani atau ketuhanan. Jadi ada ikatan yang lebih dalam lagi sesama kaum muslimin. Selain sesama manusia, kita juga adalah sesama orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus saling menjaga dan mencintai. Ada istilah dengan sesama manusia kita berada dalam satu kemanusiaan, sementara dalam sesama agama kita satu dalam lindungan keimanan dan ketuhanan. Rasulullah SAW melarang sikap dan perbuatan yang dapat merusak tali ukhuwah yang pada akhirnya dapat merusak persatuan di kalangan umat Islam. Ada sebuah hadis yang terkenal, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah perbuatan kafir. Jadi sekali lagi mencaci saja dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Jadi ketika kita mendapati bawahan kita, atasan kita, istri kita, siapapun bersama muslimin, kemudian kita mencaci maki sesama muslim itu, maka itu termasuk perbuatan fasik. Jadi etika yang paling tepat ketika kerabat kita, saudara kita, atasan kita, bawahan kita melakukan sebuah kesalahan adalah meneguhnya dengan baik-baik. Cari tempat yang pas, cari momen yang pas. Jangan sampai kemudian orang melihat aib dari orang yang kita nasihati tersebut. Kedua, apalagi membunuhnya adalah termasuk perbuatan kufur atau termasuk perbuatan orang-orang kafir. Jadi begitu berharganya darah seorang kaum muslimin. Sekarang kita bisa melihat gara-gara masalah sepele orang bisa saling menumpahkan darah. Misalnya di jalan ketika ada pungutan uang 500 rupiah, 1000 rupiah, karena masalah tersebut orang bisa baku hantam dan bahkan bisa meninggal di jalanan. Karena ingin merebut motor seseorang, maka nyawa dari korban itu dianggap biasa-biasa saja seperti binatang saja. Ini telah kehilangan rasa kemanusiaan. Maka sangat penting untuk menjadi manusia seutuhnya, manusia yang satu dalam kemanusiaan, manusia yang satu dalam ketuhanan. Hadirin rahimakumullah, hadis di atas memberi pesan mengenai ukhuwah dalam Islam. Dalam kaitan ini Nabi Muhammad SAW melukiskan hubungan antara umat Islam dalam kehidupan keseharian bagaikan satu tubuh. Ya, kalau kita terjemahkan artinya hadis tersebut, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai, saling menyantuni sesama mereka adalah melaksanakan kesatuan tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan turut merasakannya. Bila kata di ujung telapak kaki kita
maka yang turut membantunya untuk menyelesaikan masalah gagal tersebut adalah tangan kita berdasarkan otak yang ada di dalam pikiran kita. Ini menunjukkan keindahan. Jadi bagaimana kalau persatuan itu sudah berjalan di kalangan kaum muslimin, maka solidaritas itu sangat tinggi. Ada umat kita yang lain di Palestina merasakan kesakitan, maka kita yang berada jauh terbelah oleh berbagai samudera dan pantai bisa membantunya dengan gerakan orang-orang yang sama yaitu dalam satu keimanan. Meski tak dapatkah perjanjian tertulis umat Islam, karena ikatan keislamannya harus memandang kepada Islam lainnya sebagai saudaranya atas dasar kesatuan akidah dan kesamaan pandang hidup. Ukhuwah Islamiyah mudah diucapkan, tetapi yang lebih penting adalah melaksanakannya dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari. Mewujudkan persaudaraan Islam dalam arti yang sebenarnya merupakan kewajiban setiap muslim. Persaudaraan Islam dalam ikatan pengabdian kepada Khalik bagaikan benteng baja yang dapat ditembus dengan kekuatan abadi. Ukhuwah dalam persatuan umat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Salah satu persoalan yang layak kita cermati ialah masalah misalnya yang sering terjadi setiap tahun adalah perbedaan awal dan akhir Ramadan bagi umat Islam di Indonesia. Walaupun perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha ini bingkai dalam semangat menghormati di antara sesama muslimin, tetapi akan jauh lebih baik seandainya tidak terjadi perbedaan. Nah, beberapa ulama kita, umat kita mulai ada yang memikirkan bagaimana solusi yang tepat agar Idul Fitri dan Idul Adha itu bisa dilaksanakan setiap tahun dengan tanpa ada perbedaan. Ada beberapa ide misalnya dari Kementerian Agama, misalnya bagaimana bisa saja bahwa penentuan Idul Fitri ini ditentukan misalnya dengan cara rukyah secara global. Ketika suatu negara telah melihat bulan, wajiblah penduduk negara lain mengikutinya. Perbedaan makna atau letak geografis tidak menjadi sebab perbedaan dalam penentuan awal dan akhir Ramadan. Hal ini mengingat tidak ada di antara negara-negara Islam yang berbeda maknanya sampai saat ini. Jadi perbedaan letak geografis misalnya tidak ada yang sampai membedakan bersama itu terbit hanya matahari antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian dalam hal misalnya penentuan Idul Adha, bisa saja negara kita Indonesia sebaiknya mengikuti kesepakatan negara organisasi Islam secara internasional, yaitu hari hukum ibadah haji di Arafah sebagai patokan. Tapi tentu saja ini adalah hanya upaya-upaya mempersatukan saja. Perbedaan pendapat itu normal biasa saja selama tidak merusak akidah, selama tidak merusak hal-hal yang sifatnya mendasar. Mudah-mudahan hal di atas bisa menjadi perhatian kita semua dalam rangka memperkuat simbol ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Demikian singkat ini Kami sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irwaman musliman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalam tasliman katsira. Ya ayuhan nas, ittaqullaha wa qul khair wa ijtanibu 'anil sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
فعجبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على نبي الله عداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين اللهم أننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من خذل المسلمين واجعل بلدنا إندونيسيا بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين عامة اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسوء والمختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا على خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا العظيم يذكركم واسألكم من فضله يؤتكم ويحييكم ويهديكم فأكبر أقيموا الصلاة الله